Wallahu ghafurur rahim. Mike. Kasih Mike. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Saya di sini saya ingin bertanya sedikit. Atas nama siapa Bu? Dari mana? Saya FC dari Galagang, Pacalamengang. Di sini Pak Ustaz, saya ingin bertanya, di kampung saya itu ada istilah tradisi dangang. Kalau misalkan meninggal ceritanya di dangang ini digerekkan sapi atau kambing, sedia sompol apa dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, kebetulan saya pendatang di situ ya, dari kota Bulukumba. Saya tidak, maksudnya bagaimana, saya tidak setuju itu sama tradisi yang seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, apa saya berdosa kalau saya tidak menghalangi tradisi seperti itu? Karena menurut saya tradisi itu pemborosan. Kalau menurut saya lebih baik kalau seumpama ada uang kita sedekahkan saja ke masjid atau ke panti. Tapi warga-warga bagaimana ya? Begitu. Ya, jadi pertanyaannya Masya Allah, beliau ini dilema. Beliau pendatang dari kota Bulukumba, sedangkan di Bulukumba dia tidak dijumpai tradisi dangang. Apa itu dangang? Kalau ada orang meninggal dipotongkan sapi, kambing dan seterusnya, kemudian pesta besar. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kita itu agama yang mudah. Agama kita itu agama yang sempurna. Tidak ada suatu kebaikan kecuali sudah dijelaskan. Dan tidak ada suatu kejelekan kecuali telah diingatkan di dalam agama kita. Nah, sekarang bagaimana timbangan syariat tentang hal ini? Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu tadi sudah ada isyarat bahwa ternyata di Bulukumba kota saja sudah tidak ada. Apalagi di Arab. Di Bulukumba kota saja sudah tidak ada, apalagi di Arab. Karena memang yang namanya orang kematian itu orang susah. Orang yang kesusahan, orang yang bersedih. Kata Rasulullah SAW, "Isna'u li ahli Ja'far tu'aman, fa innahum qad ata'hum ma yushgiluhum." Bikinkan makanan untuk keluarga Ja'far. Karena sekarang dia lagi sibuk, lagi bersedih, tidak sempat masak. Tidak sempat masak-masak. Jadi justru tuntunan agama kita, punaret tomate di pangerangan apa? Di pangerangan ikan re. Dia yang dibawakan makanan, dia yang dibawakan kue. Dia tenang-tenang saja di rumahnya. Jangan dia terbebani dengan masak, kasih makan orang, tidak. Jangan. Jadi kalau orang meninggal, keluarganya, dia yang disumbang. Dia yang dia bawakan apa? Makanan, disiapkan makanan. Jadi bukan pesta. Bukan pesta. Karena ini sudah menjadi beban. Sampai-sampai saya dengar angin rangi 40 juta indranna. Nakua siri-siri ki puna talandangan ki. Siri-siri ki puna talanggerek ki bembe sabe apa nakua tawa. Lagi-lagi apa nakua tawa. Lagi-lagi apa? Ingin mencari apa? Ridhonya manusia. Kodenya nasari. Akhirnya dia apa? Dia rela mengutang. Jangan dibebani apa yang tidak dibebankan oleh syariat. Ini tidak dibebankan oleh syariat. Kalau mau bersedekah, bukan begitu caranya. Sedekah itu atas nama orang yang sudah meninggal, kita kasih kepada orang-orang yang butuh. Ke pondok pesantren, sebagaimana ibu tadi sebutkan, ke panti asuhan. Kita bersedekah. Kalau 10 juta dibagi-bagi kepada orang miskin, Masya Allah, betapa banyak pahala yang didapatkan oleh orang yang meninggal tersebut. Apalagi kalau hartanya yang dipakai untuk bersedekah. Apalagi kalau hartanya yang dipakai untuk bersedekah. Jadi kita dakwai, nasihati dengan hikmah, dengan cara yang baik. Kita beri masukan kepada keluarga terdekat kita. Karena terkadang kalau tidak bagus carata, bahkan bagus saja, apa nak bilang? Kau itu anak riboko kok. Kamu itu orang belakang. Kita ini sudah turun-temurun. Subhanallah. Padahal ini untuk kebaikan. Ini untuk kebaikan. Diarahkan kepada yang lebih bagus. Yang tidak menyiksa diri. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semoga dirahmati Allah. Makanya kami datang ke pasar-pasar berdakwah, menyampaikan hal ini. Kenapa? Karena kalau ditunggu di masjid kadang tidak datang Hari Jumat biasa, itu pun mau pikomat baru masuk.
Nah, ada juga 2 kali setahun, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kalau tidak didatangi di pasar, tidak dikasih lagi hadiah. Nah, bagaimana caranya? Kemudian kita mau menyebarkan syiar-syiar Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Ya, alhamdulillah agama kita sudah sempurna. Jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita lakukan dan menjadi sebab-sebab kebaikan. Kasih beliau kipas. Ya.